Bab ini ada 7 subbab. Yang pertama, arti penting wawancara kerja. Yang kedua, persiapan wawancara kerja. Yang ketiga, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Yang keempat, pertanyaan penting dalam wawancara. Yang kelima, ucapan terima kasih. Yang keenam, surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Yang ketujuh, surat penolakan kerja. Bab yang pertama adalah arti penting wawancara kerja. Wawancara merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menjaring pelamar. Selain menulis resume data diri maupun pengalaman, wawancara juga termasuk bagian dari suatu usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa aspek kepribadian yang dinilai dalam melakukan wawancara. Yang pertama, penampilan secara fisik. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Yang ketiga, rasa percaya diri dan inisiatif. Yang keempat, kebijaksanaan. Yang kelima, tanggap dan kerjasama. Yang keenam, ekspresi wajah. Yang ketujuh, kemampuan dalam berkomunikasi dan bagaimana sikap kita terhadap suatu pekerjaan. Dengan memperhatikan beberapa karakter, pewawancara akan dapat memprediksi apakah kita layak untuk diterima atau tidak dalam perusahaan tersebut dan apakah kita layak untuk menduduki jabatan atau posisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah persiapan wawancara kerja. Dalam wawancara kita harus mempersiapkan dua hal, yaitu hal yang harus kita lakukan dan hal yang harus kita hindari. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain berusaha, kita harus juga berdoa, minta kelancaran agar ketika kita melakukan wawancara diberi kelancaran, dan kita berdoa semoga nantinya kita dapat mendapatkan jabatan dan diterima di perusahaan yang kita inginkan. Terus, yang kedua, datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kita harus datang minimal kurang dari 30 menit, kita udah di tempat di mana kita melakukan wawancara. Yang ketiga, kita harus yakin dan optimis. Yang keempat, kita harus bersikap tenang. Apapun kondisinya dan bagaimanapun bentuk pertanyaan dari pewawancara, kita harus berusaha agar bersikap tenang dan tidak akan membuyarkan konsentrasi yang sudah kita tata dari awal. Yang kelima, siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Yang keenam, tersenyumlah secara wajar. Yang ketujuh, berpakaianlah yang rapi. Yang kedelapan, ketuklah pintu ketika hendak masuk ke ruang wawancara. Yang kesembilan, mohon izin untuk duduk. Dan yang kesepuluh, tataplah pewawancara saat diwawancarai. Dan tunjukkan kemampuan, tapi jangan berlebihan. Kita tuh menunjukkan kemampuan kita, tapi kita juga tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nantinya tuh kita tuh kayak dianggap sombong, kayak dianggap kita tuh terlalu menonjolkan diri kita. Jadi lebih baik kita menunjukkan kemampuan sesuai dengan profesi yang akan kita ambil nantinya. Terus hal yang harus kita hindari yaitu datang terlambat. Kenapa? Karena kalau kita dalam wawancara saja sudah berani datang terlambat, maka nanti pewawancara atau pimpinan perusahaan akan berpikir kalau kita adalah calon pekerja yang tidak disiplin. Yang kedua, kelihatan kesal karena terlalu lama menunggu dan membawa barang bawaan selain dokumen yang diperlukan dan meletakkannya di ruang wawancara. Kita membawa barang bawaan selain dokumen dan kita meletakkannya di ruang wawancara, itu adalah hal yang tidak sopan yang akan menimbulkan pikiran pewawancara, oh ini pelamar itu yang gak sopan, masa baru mau melamar pekerjaan aja sifat tidak sopannya udah keluar. Terus kita tuh merokok saat wawancara itu juga tidak boleh. Terus kita tuh menyombongkan diri. Terus kita tuh emosional dan mudah tersinggung.
Yang ketiga adalah cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, kita juga harus mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan perkembangan perusahaan. Kita juga bisa mendapatkan informasi tersebut semisal kita membaca dari web perusahaan, kita membaca dari majalah yang diterbitkan oleh perusahaan, atau dari jurnal perusahaan. Bisa juga nanti saat wawancara kita tuh tanya kepada pewawancara, pekerjaan yang kita ambil tuh kayak gimana sih di perusahaan ini, terus perkembangan perusahaan ini tuh kayak gimana selama ini. Jadi kita tuh bisa antisipasi semisal kalau nantinya kayak ada PHK massal, kita tuh tahu. Terus sebelum kita mau mengambilkan, kita juga bisa mempertimbangkan kalau saya tetap di sini belum tentu perusahaan ini tuh kayak bisa menjamin kehidupan saya sampai nantinya. Tapi ketika perusahaan dalam posisi baik, ya mungkin kemungkinan kita tuh bekerja tuh kayak normal, jadi kayak tetap bekerja dan nggak ada kendala ataupun hal yang di luar dugaan. Terus yang keempat adalah pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara, terdapat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, dan kita tuh kayak harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menjawabnya. Semisal, kalau kita belum pernah kerja, misal ada kayak pertanyaan, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Lah kita tuh menjelaskan, entah karena emang pekerjaan di perusahaan tersebut itu sesuai dengan keinginan kita, atau emang itu adalah pekerjaan yang kita idam-idamkan. Terus pendidikan dan pelatihan, semisal kayak kita tuh ditanya mata kuliah apa yang kita senangi, terus apa alasannya. Semisal kayak kita ambil akuntansi, berarti kita tuh emang pingin kayak kerja di bagian keuangan, atau emang kita suka menghitung atau apa. Terus latar belakang keluarga Anda, kita juga harus bisa menjelaskan bagaimana pekerjaan orang tua kita, bagaimana pendidikan terakhir orang tua kita. Terus selanjutnya adalah tentang kepribadian. Kita juga bisa menjelaskan kepribadian diri kita sendiri. Semisal kayak kita tuh kalau kerja tuh kayak harus benar-benar rapi. Kalau ada salah tuh kita tuh harus ngulang dari awal. Kita juga perlu bicara seumpama kalau nantinya ada kesalahan itu, biar pimpinan tuh bisa menegur, tapi dengan cara yang lebih halus, karena kita sudah menjelaskan bagaimana kepribadian diri kita. Kalau memang kita sebelumnya sudah pernah bekerja, mungkin pewawancara kita akan bertanya, mengapa kalian resign dari perusahaan tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang pimpinan kalian di perusahaan yang sudah pernah kalian kerja, terus bagaimana kalian bisa meninggalkan pekerjaan yang sudah lama kalian jalani, dan sebagainya. Yang kelima adalah ucapan terima kasih. Setelah kita melakukan wawancara, hendaknya kita tidak lupa memberikan ucapan terima kasih kepada pewawancara. Meskipun dalam diri Anda tuh kayak kita tuh kayak merasa kalau kemungkinan kita masuk ke perusahaan tersebut tuh kecil, tapi alangkah baiknya kita tuh tetap mengucapkan terima kasih sebagai bentuk kalau kita tuh menghargai pewawancara tersebut. Terus yang keenam adalah surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Surat penerimaan pegawai dan penerimaan kerja merupakan salah satu good news atau kabar baik dari sebuah perusahaan. Biasanya bagian dari pembuka itu memuat informasi yang menyenangkan. Semisal kayak, selamat Anda diterima di PT ini. Selamat Anda diterima di posisi jabatan yang Anda cantumkan di surat lamaran Anda. Paling tidak itu ada 3 poin yang diperlukan dalam menulis surat penerimaan pegawai atau menerima tawaran kerja. Yang pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut.
Yang kedua, konfirmasikan kepada personalia atau bagian yang lain kapan Anda dapat datang ke perusahaan tersebut. Yang ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Tujuh adalah surat penolakan kerja. Biasanya surat ini tuh dibuat sama pelamar kerja yang sudah bekerja tetapi tetap mendapat pekerjaan di tempat yang lain yang lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan. Biasanya pelamar pekerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian itu dapat surat penerimaan kerja, tapi kita tuh kalau emang kita udah dapat pekerjaan yang lain kayak yang lebih serak di diri kita tuh nggak asal udahlah nggak usah dibalas deh surat yang tawaran kayak tadi tuh enggak, kita tuh tetap harus melakukan surat penolakan kerja, karena dengan kita mengirimkan surat penolakan kerja maka perusahaan itu akan merekrut seseorang untuk menduduki jabatan yang sudah diberikan kepada kita. Kenalkan, nama saya adalah Sandy Damora, NPM 1901-301-0032. Saya di sini mewakili kelompok kami yang akan membahas tentang presentasi bisnis. Dalam bab presentasi bisnis dibagi beberapa subbab. Yang pertama, tujuan presentasi bisnis. Yang kedua, persiapan presentasi bisnis. Yang ketiga, alat bantu presentasi bisnis. Yang keempat, analisis audiens. Yang kelima, analisis bahasa tubuh. Yang keenam, peninjauan lokasi. Yang ketujuh, kepercayaan diri. Yang kedelapan, berlatih presentasi bisnis. Pertama adalah tujuan presentasi bisnis. Dalam kita melakukan presentasi bisnis, tentunya kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Tujuan dari presentasi yang paling utama adalah menyampaikan informasi atau pesan kepada audiens, dan pesan yang disampaikan memiliki sifat yang menarik, penting, dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Dalam melakukan presentasi, seseorang tidak harus paneng ataupun terlalu serius, agar audiensnya pun tidak bosan. Kita juga perlu menyelipkan humor-humor yang mampu menghidupkan suasana. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Pembicara yang berpengalaman tentunya mampu menyentuh emosi audiens dan tahu bagaimana cara menyampaikan pesan yang dapat menggugah emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir adalah materi presentasi dapat memotivasi audiens untuk melakukan atau bertindak sesuai yang dikehendaki oleh pembicara. Kedua adalah persiapan presentasi bisnis. Keberhasilan dalam persiapan presentasi bisnis itu bisa dicapai ketika kita benar-benar sudah mempersiapkan presentasi bisnis. Hal yang perlu disiapkan dalam mempresentasikan adalah penguasaan kita terhadap topik ataupun materi yang dipresentasikan. Karena ketidaksiapan terhadap materi yang dipresentasikan akan menghambat penyampaian pesan dan akan memberikan citra yang kurang baik terhadap kita sebagai pembicara. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi yang baik. Di samping penguasaan materi yang baik, kita juga harus bisa memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi mencapai tujuan. Semisal kayak kita tuh menggunakan spidol, menggunakan slide, menggunakan komputer, menggunakan bagan dengan desain yang menarik. Terus kita tuh juga bisa menganalisis audiens. Tujuan dari audiens kita kan bisa mengenal siapa sebenarnya yang
yang menjadi audiens kita. Jadi kita tuh kayak bisa melakukan pendekatan dan bertanya dengan menggunakan kata tanya kayak 5W1H, dan kita tuh tahu apa sih yang audiens inginkan dari kita sebagai pembicara. Jadi kalau suatu saat ada pertanyaan yang mungkin tidak terduga, kita tuh udah bisa antisipasi pertanyaan dari audiens tersebut. Selain itu, kita juga harus mampu menganalisis lingkungan, lokasi, ataupun tempat untuk presentasi. Dengan kita paham terhadap lingkungan atau suasana lokasi kita untuk mempresentasikan, kita tuh bisa tahu apa saja alat bantu yang kita bawa. Misal, kayak kita tuh presentasi ke lokasi yang memiliki ruang yang cukup luas, dengan tata ruang yang bagus, dan bentuk meja dan tempat duduk yang tertata untuk audiens. Jadi kita tuh kayak bisa menata dengan posisi seperti ini, audiens tuh nyaman. Yang ketiga, alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis tuh ada papan tulis yang hitam maupun yang putih. Biasanya tuh digunakan dalam lokakarya briefing, rapat rutin, ataupun diskusi kelompok. Terus yang kedua tuh ada flip cards. Flip cards itu lembaran kertas yang berukuran besar. Apabila lembaran yang pertama penuh, maka lembaran pertama tuh bisa disibak. Jadi kayak kita ngebuka kalender dinding. Keunggulannya itu dia tuh lebih fleksibel dalam penulisan tangan. Tapi yang namanya ditulis tangan kan, tulisan tangan orang kan beda-beda. Jadi takut menimbulkan kesulitan dalam membaca. Adanya transparansi overhead projector yang memiliki keunggulan, dia tuh cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. Namun kelemahannya kalau kita menggunakan fotokopi kan umumnya kan hasilnya kan cuma warna hitam dan putih, dan biasanya tuh pergantiannya tuh kayak sering mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Terus yang selanjutnya itu ada slide. Slide itu memiliki keunggulan, dia tuh kalau slide foto tuh warnanya tuh kayak lebih mudah dibuatnya, terus dapat digabungkan dengan 3D dan efek khusus. Kelemahannya yaitu harganya tuh relatif mahal. Terus papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik itu biasanya tuh cocok dibuat kegiatan diskusi kecil. Sarana ini juga tuh kayak memiliki beberapa keunggulan. Misalnya dia tuh mampu melakukan koreksi dengan mudah. Terus mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut. Terus hasil cetakannya tuh bisa disimpan maupun diedarkan. Kan karena papan tulis elektronik tuh dia tuh kayak langsung dihubungkan sama printer. Tapi kelemahannya itu dia tuh kayak ditulis sama tangan, terus pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersamaan. Jadi kayak bisa mengganggu waktu buat presentasi. Terus selain itu ada proyektor LCD yang biasa mahasiswa gunakan. Kayak gitu. Jadi dia tuh bisa berfungsi apabila dihubungkan dengan personal komputer yang dalam bentuk komputer jinjing maupun komputer meja. Jadi ya kayak yang biasa kita ngelakuin kalau kita di kelas. 4 adalah analisis audiens. Jadi kita sebagai pembicara tuh harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Ketidaktepatan kita menganalisis tuh kayak dapat membuat kita tuh gagal ataupun kecewa karena tidak mampu menyampaikan sebuah presentasi dengan baik. Kita tuh juga harus tahu siapa audiensnya, karena semakin banyak informasi yang kita tahu tentang audiens, jadi kita tuh kayak semakin mudah gitu loh melakukan presentasi secara tepat. Kayak audiensnya tuh kayak tepat sasaran, jadi audiensnya tuh sama seperti apa yang nanti kita presentasikan. Jadi kayak audiensnya tuh gimana ya, kayak dia tuh kayak memiliki keeratan dengan materi yang kita presentasikan. Semisal kita presentasi tentang ekonomi, nggak mungkin dong audiens kita itu kayak para peneliti atau apa kayak gitu. Terus kita tuh juga harus tahu apa yang diinginkan audiens.
Dan pembicara tuh harus mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens, kita tuh bisa berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sehingga dapat memuaskan keinginan para audiens. Terus kita tuh juga tahu di mana kita melakukan presentasi, karena lokasi tuh kayak menjadi pendukung kita dalam melakukan presentasi. Terus kita tuh juga harus tahu kapan kita melakukan presentasi. Kayak semisal kalau di pagi hari kan otak kan masih fresh, jadi lebih baik kalau kita melakukan presentasi dengan waktu yang berjam-jam bahkan setengah hari, lebih baik kita melakukan presentasinya tuh dimulai dari pagi hari sampai nanti setengah hari. Kan nggak mungkin seumpama kita presentasi hampir 4 jam tapi kita melakukannya kayak di habis maghrib, kan nggak mungkin. Kan orang kan kayak udah lelah seharian udah beraktivitas. Terus kita juga tahu mengapa alasan kita melakukan presentasi, ya mungkin karena kita ingin berbagi informasi tentang keadaan ekonomi di luar, ataupun kita memang hanya ingin menyampaikan informasi penting terkait apa yang kita presentasikan. Yang terakhir, kita tuh harus tahu bagaimana kita melakukan presentasi. Ada pembicara yang kita tuh menulis lengkap di dalam naskah, atau kita menuliskan inti-intinya di kertas kecil. Kan masing-masing pembicara memiliki strategi yang berbeda. Yang kelima, analisis bahasa tubuh. Yang pertama, ekspresi wajah, yaitu saat pembicara mampu dan harus berlatih bagaimana mereka menampilkan ekspresi wajahnya. Yang kedua, senyuman. Dalam presentasi tuh kita tuh kayak nggak boleh terlalu serius, ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bener-bener kayak guyonan biar nggak sepaneng. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh kayak lebih sering senyum kepada audiens. Terus yang ketiga, adanya kontak mata. Tapi kita tuh kontak mata tuh kayak ke semua audiens, jadi mereka tuh beranggapan kalau kita sebagai pembicara tuh kayak juga memberikan perhatian yang sama. Terus adanya gerakan tangan. Gerakan tangan yang dilakukan pembicara itu bermacam-macam sesuai dengan tujuan. Misalnya ketika kita menggerakkan tangan secara terbuka, maka kita tuh kayak menunjukkan kejujuran dan keterbukaan. Setelah itu adanya gerakan bahu. Gerakan bahu dilakukan untuk menunjukkan kepercayaan diri atau kita menyerah. Kalau kita mengangkat bahu berarti tandanya itu kalau kita tuh nggak tahu apa yang dimaksud oleh audiens, ataupun ada pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Selanjutnya adalah gerakan kepala. Gerakan kepala itu digunakan untuk menunjukkan sikap setuju ataupun menolak. Biasanya kalau gerakan kepala kita menunduk, berarti kita tuh setuju dengan sesuatu. Tapi kalau kita menggeleng, berarti artinya kita tuh menolak. Yang terakhir adalah cara berdiri. Cara berdiri yang baik dalam melakukan presentasi adalah berdirilah dengan bahu secara tegap, tegakkan dada dan bernafaslah dengan perut. Condongkan kepala sedikit ke depan, bukalah kedua tangan, dan jangan membungkuk. Yang keenam adalah peninjauan lokasi. Selain kita mengetahui alat bantu presentasi bisnis, peninjauan lokasi juga termasuk hal yang mendukung terlaksananya presentasi bisnis. Dengan lokasi yang sesuai, kita tuh kayak tahu kita tuh harus menata posisi presentasi tuh kayak gimana. Jadi kayak kita tuh bisa menimbulkan kenyamanan bagi para audiens. 7 adalah percaya diri. Lah, faktor dari keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya kepercayaan diri yang kuat dalam diri pembicara. Ketidakpercayaan diri dalam suatu presentasi itu bisa diekspresikan dengan gemeteran, terus tenggorokannya tuh kayak tersumbat, terus tersengal-sengal. Pokoknya itu dia tuh biasanya tuh kayak kelihatan pucet. Sedangkan ada juga cara bagaimana pembicara tuh kayak mampu mengembangkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan cara pandang para audiens dengan tersenyum dan jangan menundukkan kepala terus-menerus. Yang kedua, bukalah presentasi dengan mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh dan meyakini bahwa Anda itu lebih tahu daripada audiens. Jadi kita tuh kayak lebih pede.
Yang ke-8 adalah berlatih presentasi bisnis. Hal yang pertama kali kita lakukan yaitu kita tuh mengidentifikasi audiens. Jadi kita tuh perlu tahu siapa audiens kita biar kita tuh kayak bisa mampu mengantisipasi sebuah pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah kita terfikirkan. Yang kedua itu kita menyiapkan pokok pikiran. Dalam menentukan pokok pikiran, kita tuh harus bisa mengambil poin yang bersifat global yang nantinya tuh kayak masih bisa dikembangkan lagi, jadi kayak ada bahan debat-debat. Terus yang ketiga itu menulis teks lengkap. Setelah kita menyiapkan pokok pikiran, kita tuh mengembangkan pokok pikiran tersebut dan membuatnya tuh kayak lebih rinci sehingga menjadi teks yang lebih lengkap. Setelah itu kita menyiapkan rangkuman. Lah dari rangkuman tersebut kita tuh bisa melakukan presentasi bisnis dengan baik dan dengan materi yang sudah lengkap, dan mungkin para audiens tuh kayak bisa lebih memahami apa yang kita presentasikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih.